Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hukum perkawinan. Perkenalkan, nama saya Sekar Ardia Wardani dengan akhiran NIM 033. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Apep Nurjaman dengan akhiran NIM 010, Muhammad Ayatullah Rabbani dengan akhiran NIM 023, Muhammad Iqbal Wehaki dengan akhiran NIM 051, Muhammad Fajar Ismail dengan akhiran NIM 048, dan terakhir Muhammad Rama Effendi dengan akhiran NIM 021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkawinan menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata. Maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Kemudian, perkawinan menurut KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, pasal 26 dikatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja, dan dalam pasal 81 dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 KUH Perdata diperkuat pula oleh pasal 530 ayat 1 KUH Pidana yang menyatakan bahwa seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilakukan di hadapan pejabat catatan sipil sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp4.500. Selanjutnya, perkawinan merupakan salah satu dari sunnatullah yang umumnya berlaku pada setiap manusia. Perkawinan yang tujuan utamanya untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah adalah hal paling esensial yang diinginkan oleh setiap pasangan suami dan istri. Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilihat sebagai sebuah akad atau kontrak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan definisi tersebut, ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menjadi inti pengertian dalam perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, di mana di antara mereka terjalin hubungan yang erat dan mulia sebagai suami istri untuk hidup bersama, membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal.
karena didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Begitu pula mengenai tujuan perkawinan yang juga tercantum pada bunyi pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Menjelaskan materi tentang perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal tersebut merupakan hal yang sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama. Contohnya agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Jadi, perkawinan yang sah apabila terjadi perkawinan antar agama yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama. Calon suami istri bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon suami istri atau keluarganya. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum agama Buddha, kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum Protestan atau Hindu, maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Maka keabsahan perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan dengan perumusan pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dengan demikian, bagi penganut agama atau kepercayaan suatu agama, maka sahnya suatu perkawinan mereka oleh undang-undang perkawinan ini telah diserahkan kepada hukum agama dan kepercayaannya. Artinya, bagi orang-orang yang menganut agama dan kepercayaan suatu agama tidak dapat melakukan perkawinan kecuali apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Penyebab putusnya perkawinan menurut KUHP Perdata dalam pasal 199 KUHP Perdata disebutkan 4 cara pemutusan perkawinan. Yang pertama, karena kematian. Nah, putusan perkawinan karena kematian merupakan putusnya perkawinan secara alamiah. Kenapa bisa disebut alamiah? Karena kematian merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan terjadi kepada makhluk hidup. Yang kedua, karena keadaan tidak hadir. Karena tidak hadir ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, antara lainnya itu pertama, salah satu pihak ditinggalkan pihak lain selama 10 tahun dihitung pada saat pihak yang meninggalkan tidak mengirim berita sedikit pun kepada pihak yang ditinggalkan. Nah, yang kedua yaitu harus ada izin dari pengadilan negeri dari tempat kediaman suami istri tersebut dan melakukan panggilan umum kepada salah satu pihak yang meninggalkan tempat tinggalnya selama 3 kali berturut-turut, yaitu setiap 3 bulan sekali. Nah, yang selanjutnya, syarat selanjutnya yaitu jika atas panggilan tersebut tetap tidak ada kabar, maka pengadilan memberi izin menikah kepada salah satu pihak untuk melaksanakan perkawinan yang baru.
Nah, syarat selanjutnya, bila salah satu pihak yang tidak hadir muncul sebelum perkawinan baru dilaksanakan, maka putusan hakim yang telah diberikan itu batal. Namun, bila pihak yang tidak hadir itu muncul setelah perkawinan dilangsungkan, maka si yang tidak hadir tersebut dapat hadir dan dapat kawin lagi dengan orang lain. Yang ketiga, karena terpisahnya ranjang atau meja. Nah, alasan-alasan untuk minta pisah meja dan ranjang diatur dalam pasal 233 dan pasal 236 KUHP Perdata. Bagaimana isinya? Yang pertama, atas dasar perbuatan yang melampaui batas batas kewajaran. Terus seperti penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain. Nah, dengan pisah ranjang atau pisah meja, perkawinan tidak dibubarkan, tetapi suami istri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama. Suami atau istri dapat meminta perceraian atau putus perkawinan setelah 5 tahun pisah meja dan ranjang. Dan yang keempat, karena perceraian. Nah, pasal 209 KUHP Perdata menyebutkan 4 alasan perceraian tersebut, yaitu yang pertama, zina. Nah, yang kedua, meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dari salah satu pihak selama 5 tahun berturut-turut. Yang ketiga, dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi. Nah, yang keempat yaitu menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak yang lain. Nah, penyebab putusnya perkawinan yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Perkawinan. Nah, dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Nah, perkawinan yang putus karena kematian tidak diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan karena kematian merupakan kehendak Tuhan yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Alasan-alasan perceraian sebagian besar sama dengan yang disebutkan tadi dalam KUHP Perdata seperti yang saya sudah sebutkan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Nah, cuma ada perubahan di dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami ataupun istri. Nah, yang kedua, antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi seperti itu penyebab putusnya perkawinan menurut KUHP Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya itu ada akibat hukum perceraian. Akibat hukum perceraian itu ada 3. Yang pertama mengenai hubungan suami istri. Yang kedua mengenai kedudukan anak. Yang ketiga mengenai pembagian harta dan benda. Pertama mengenai hubungan suami istri. Meskipun hak dan kewajiban suami dan istri telah dihapus menurut pasal 25 Jo dan pasal 227 KUHP, bahwa pihak yang tidak mempunyai biaya atau penghasilan yang cukup wajib diberikan tunjangan nafkah sampai ia meninggal dunia atau salah satu. Yang kedua ini mengenai kedudukan anak. Kekuasaan orang tua dihapus dan diganti menjadi perwalian. Menurut pasal 229 KUHP Perdata, pengadilan menentukan wali anak di bawah umur apabila wali yang diserahkan kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak,
Maka menurut pasal 230B KUHP Perdata, hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus dibiayai oleh atau dibayarkan oleh pihak lain untuk membiayai anak di bawah umur. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur telah berakhir. Kewajiban orang tua tidak berakhir dengan putusnya perkawinan. Pasal 41A B JO pasal 3 mengenai pembagian harta dan benda. Sejak terjadinya perkawinan, maka dengan sendirinya harta itu tercampur tanpa melihat hartanya masing-masing. Pasal 119 KUHP Perdata. Semua bawaan, baik dari istri ataupun suami, merupakan satu kekayaan yang sama yang dicampur baik itu semua dalam keluarga selaku suami dan istri. Kecuali sebelum perkawinan, mereka melakukan perjanjian yang memuat ketika setelah perkawinan tidak mencampurkan harta kekayaannya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri dan tidak ada kewajiban serumah atau bersama. Menurut pasal 41 poin C, pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk menafkahi kepada bekas istri. Sedangkan pasal 35 JO, pasal 36 JO, pasal 37 JO, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan atau yang disebut harta bersama. Jika terjadi perceraian, maka harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pembatalan perkawinan merupakan hal yang sangat mungkin terjadi karena adanya kekhilafan atau kekurangan baik itu persyaratan atau hal yang lain yang diketahui ataupun disengaja. Nah, pada saat orang akan melangsungkan pernikahan atau perkawinan, kekhilafan atau kekurangan tersebut baru diketahui setelah perkawinan itu berlangsung. Atas dasar itu, jika seseorang mengetahui adanya cacat baik formil maupun material yang tidak bisa membatalkan perkawinan seseorang, apabila hal-hal yang menurut hukum agama tidak boleh terjadi dalam suatu perkawinan, maka orang tersebut harus segera mengambil tindakan. Nah, ini untuk apa? Agar perkawinan tersebut segera dapat dibatalkan sehingga kesalahan tidak berlarut-larut. Dalam hal ini, hukum memberikan jalan keluar yang tidak terlalu sulit untuk ditempuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.